Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk mata kuliah SPP, khususnya adalah pembahasan dari restoratif justice. Saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita yang kemarin bahwa kita kemarin sudah bahas terkait dengan perbandingan restoratif justice dengan peradilan yang diatur di dalam hukum di Indonesia. Tetapi ini masih kita lanjutkan, saudara, bahwa ternyata kalau kemarin sudah kita bandingkan, apa yang lebih menguntungkan dan apa yang lebih merugikan. Jadi kira-kira bahwa restoratif justice itu agak lebih bisa kita ambil sebagai alternatif untuk penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Dijadikan semacam kayak bagian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita akan bahas tentang rambu-rambu kebijakan nasional apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar sandaran dalam peradilan restoratif atau restoratif justice. Pertama, saudara, kita tahu ada undang-undang tentang kepolisian. Di situ menyatakan di pasal 13-nya, pasal 12 dan pasal 16 juga, yang intinya menyatakan bahwa penyidik itu berwenang mengadakan tindakan lain yang bertanggung jawab. Artinya bahwa penyidik itu punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya persis seperti yang ada di dalam aturan. Misalnya dia harus menyidik, dia harus menahan, dia harus mem-BAP, dia harus mengirimkan berkas ke penuntut umum. Tidak hanya begitu, tetapi dia juga memiliki kewenangan-kewenangan lain, termasuk mendamaikan kedua belah pihak. Nah, berikutnya, saudara, di Undang-Undang Kejaksaan juga ada indikasi yang mengatakan bahwa jaksa itu bisa bertindak sesuai hukum dengan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan wajib menggali, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang kita maksud di sini adalah misalnya kalau seorang jaksa misalnya di dalam benaknya hanya untuk memidana terus, maka di situ mungkin nilai-nilai kemanusiaannya agak berkurang. Kemudian, saudara, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita, saudara, di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita juga ada banyak pasal yang intinya pada pasal 1 juga ada, pasal 15, pasal 50. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan inilah yang patut kita pakai sebagai standar. Jangan hanya hukum saja, tetapi juga keadilan. Nah, jadi saudara sekalian, berikutnya, saudara, ada di dalam proses di LPSK ini juga mengedepankan pada korban dan saksi yang juga bisa kita pakai sebagai dasar atau landasan dalam memberikan atau memberlakukan RJ di Indonesia. Nah, ini saudara sekalian, diberlakukan restoratif justice di Indonesia, saya kira ini bisa kita lihat ya melalui kewenangan LPSK atau jaksa di pengadilan. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ya, PP Nomor 44 Tahun 2008. Ya, jadi bahkan kita juga kalau menurut ajaran hukum, menurut Hart itu kita juga berwenang untuk melaksanakan aturan-aturan primary rules, ya, primary rules itu undang-undang yang utama. Kita juga boleh dalam pelaksanaannya itu ada secondary rules, ya, kewenangan untuk dalam mempraktekkan undang-undang. Misalnya kepada polisi, ya, jaksa, hakim, baik itu dengan melalui creation, membentuk aturan yang baru, extinction, menghapus, atau mengubah, ya, dari aturan-aturan pokok di undang-undang pokok, ya, dengan untuk menuju kepada restoratif justice ini. Nah, saudara sekalian, itu yang kita lanjutkan. Ada beberapa negara, saudara, yang saya kira bisa menjadi contoh. Di Hungaria juga sudah menerapkan ada restoratif justice, ya. Misalnya dengan cara misalnya harus pelaku itu mengaku bersalah di proses
penyelidikan, kemudian pelaku juga siap memberi ganti rugi, pelaku dan korban setuju melakukan mediasi, maka kemudian tidak diperlukan lagi proses peradilan. Ini praktek di Hungaria. Di Indonesia sebenarnya, saudara, sebenarnya di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman kita juga memberikan peluang kepada penegak hukum sebagai judex mediator, ya, penghubung antara dua belah pihak yang bertikai. Tetapi selama ini bahwa kita sering lupa kalau peran ini harusnya dikedepankan daripada peran memidana. Selama ini peran ini agak terdorong ke belakang dan tidak banyak dilirik. Saudara sekalian, terakhir saya kira ini ya, masih ada satu lagi, maaf, ada satu lagi saja. Akses publik dalam peradilan pidana, saat ini negara dalam mewakili kepentingan publik hanya diwujudkan dengan menghukum pelaku. Artinya kalau pelaku sudah dipidana, maka seolah-olah aparat penegak hukum itu sudah mewakili negara dan mewakili kepentingan publik. Negara masih belum optimal atas kepentingan korban. Jadi kepentingan korban masih belum diakomodasi dalam proses peradilan pidana kita. Ini akan mendapat jawaban, akan mendapat solusi apabila kita memakai restoratif justice. Kemudian berikutnya, pelaku yang bersalah justru dipenjara atas biaya negara dan korban menjadi terabaikan. Ini salah satu kritik ya, jadi kalau orang yang menjadi narapidana itu kan jelas dibiayai oleh negara. Salah satunya misalnya dengan makan, tempat, bahkan hal-hal lain itu dibiayai oleh negara. Ini satir saja ya. Sementara korban kita lupakan. Nah, kesimpulannya saudara, peradilan restoratif itu merupakan justice peace principle. Peradilan yang memandang bahwa harus seimbang antara justice, keadilan, dan perdamaian. Yang kedua, restoratif justice itu lebih menekankan pada penyelesaian masalah melalui jalur mediasi. Dan ini tentu sesuai dengan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam Pancasila, yang ada di sila keempat Pancasila kita. Saya kira itu saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.